Nama Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia yang terlibat perang kata-kata dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ini membuat Washington memindahkan dua kapal selam nuklirnya. Nah, siapa sebenarnya Tribuner sosok dari Dmitry Medvedev ini? Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang memang paling vokal dalam menyuarakan sikap anti-Barat di wilayah Kremlin. Saat ini usianya 59 tahun dan menjabat sebagai Presiden Rusia pada tahun 2008 hingga 2012. Dunia terguncang. Mantan Presiden Rusia, Medvedev, geram dan ancam Trump. Kami punya nuklir penghancur dunia. Oleh redaksi internasional Merah Putih Global News. Tanggal 5 Agustus 2025. Moskow, dunia internasional kembali dibuat geger oleh pernyataan mengejutkan dari salah satu tokoh paling kontroversial di Rusia, mantan Presiden dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev. Dalam sebuah wawancara terbuka yang disiarkan oleh media lokal Rusia dan menyebar cepat ke media global, Medvedev melontarkan ancaman keras yang diduga ditujukan kepada mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pernyataan tersebut menjadi perbincangan hangat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan negara-negara Barat. Ancaman itu bukan sekedar sindiran politik biasa. Medvedev, yang dikenal sebagai tangan kanan Vladimir Putin selama bertahun-tahun, menyebutkan secara terang-terangan bahwa Rusia memiliki kekuatan nuklir yang bisa menghancurkan dunia jika diprovokasi lebih jauh. Latar belakang, gelombang baru perang ucapan Rusia-AS. Konflik antara Rusia dan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, kembali memanas di tengah persaingan ekonomi, militer, dan pengaruh global. Meski Perang Dingin telah lama berakhir, dinamika kekuatan dunia belum pernah benar-benar tenang. Dalam beberapa bulan terakhir, muncul berbagai laporan yang menyebut bahwa Trump, yang kembali mencalonkan diri dalam pemilu Presiden AS 2024 dan kini kembali aktif di panggung politik, menyampaikan pernyataan-pernyataan pedas mengenai Rusia. Ia menuding bahwa Rusia bermain api dan menyebut Medvedev sebagai boneka lama Putin yang tak relevan. Tidak tinggal diam, Medvedev membalas dengan nada tinggi yang langsung menggemparkan dunia. Pernyataan mengejutkan Medvedev. Dalam wawancara eksklusif dengan jaringan televisi Rosia 24, Medvedev menyampaikan, jika para politisi Amerika, baik itu Biden atau bahkan Trump yang pernah mengobrol janji damai tapi gagal, terus mengancam keamanan nasional kami, maka dunia perlu tahu, Rusia tidak bermain-main. Kami punya kekuatan nuklir, bukan hanya untuk membela diri tetapi juga untuk menghancurkan dunia jika perlu. Lalu dia menambahkan kalimat yang membuat para analis pertahanan global terdiam. Donald Trump sebaiknya berhati-hati dalam bermain kata. Jika dia pikir Rusia takut dengan ancaman ekonomi atau sanksi baru, dia keliru besar. Kami adalah negara dengan senjata pemusnah massal yang bisa menghapus benua dari peta dalam hitungan menit. Reaksi global. Getaran di meja Dewan Keamanan PBB. Pernyataan tersebut dengan cepat menjadi topik hangat di berbagai forum internasional. Dewan Keamanan PBB langsung mengadakan sidang darurat untuk membahas retorika nuklir Rusia. Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam. Ancaman penggunaan senjata nuklir dalam bentuk apapun sangat bertentangan dengan piagam PBB dan nilai-nilai perdamaian dunia. Semua pihak harus menahan diri. NATO melalui Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg menyebut pernyataan Medvedev sebagai provokasi berbahaya yang tidak dapat diterima dalam tatanan internasional yang beradab. Respon Donald Trump, singa luka yang tak akan diam. Tak butuh waktu lama, Donald Trump membalas melalui platform media sosial miliknya, Truth Social. Rusia kembali mencoba menjadi pusat perhatian dengan ancaman kosong. Saya tidak takut pada Medvedev. Dunia tahu siapa yang bisa memimpin tanpa perlu menggertak dengan nuklir. Namun banyak pengamat yang memperingatkan bahwa ini bukan sekedar adu mulut. Dengan sejarah panjang permusuhan antara AS dan Rusia, serta ketidakstabilan dalam politik domestik kedua negara, pertikaian ini bisa menjadi awal dari konflik yang lebih besar. Analisis, apa yang dapat terjadi selanjutnya? Menurut Dr. Natalia